5 kesalahan hukum ya, yang dilakukan oleh Ar-Razi Hasim. Mudah-mudahan para pengagumnya, pemujanya bisa memahaminya dengan benar. Ya, ya tentu saya dari kacamata hukum, setidak-tidaknya ada 5 ajaran ya, yang disampaikan oleh Ar-Razi Hasim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad innaka Hamidun Majid. Para pemirsa yang berbahagia dan dirahmati Allah, bertemu kembali dengan saya. Pada kesempatan kali ini saya kembali lagi membicarakan saudara Ar-Razi Hasim. Karena tampaknya sampai hari ini masih banyak pembela-pembelanya, pengagum-pengagumnya, ya termasuklah pemuja-pemujanya ya, yang gak bisa terima kalau Ar-Razi Hasim dikritik, kan gitu. Nah, kali ini akan saya sampaikan 5 kesalahan hukum ya, yang dilakukan oleh Ar-Razi Hasim. Mudah-mudahan para pengagumnya, pemujanya bisa memahaminya dengan benar. Ya, ya tentu saya dari kacamata hukum, ya, bukan kacamata yang lain. Baik, dari apa yang saya amati, ya, setidak-tidaknya ada 5 ajaran ya, yang disampaikan oleh Ar-Razi Hasim. Paling tidak ada 5 yang saya tangkap ya. Mungkin banyak, cuman nggak tercover semua oleh saya. Tapi yang tercover sama saya ada 5. Pertama, Ar-Razi mengajarkan bahwa tasawuf itu ruhnya sholat. 1. 2, salawat lebih wajib dari sholat. 3, menyembah apa saja hakikatnya menyembah Allah. 4, setiap ruh punya namanya sendiri dan ruh bukanlah makhluk. 5, Muhammad itu adalah ruhullah. Ya, 5 ajaran. Dan ini sudah terpublikasi sehingga sudah banyak diketahui oleh orang banyak, kan gitu. Nah, apa yang diajarkan oleh Ar-Razi ini sudah menjadi sebuah hukum. Dengan kata lain, Ar-Razi sudah membuat hukum yang baru karena konteksnya Islam. Ya. Sudah membuat paling tidak 5 hukum baru. Nah, sekarang kita bandingkan dengan hukumnya Allah dan Rasulullah. Sinkron apa enggak? Pertama, tasawuf ruhnya sholat. Ini ajaran Ar-Razi. Sementara Rasulullah mengatakan Al-Fatihah itu as-sholat. Berarti inti sari daripada sholat itu adalah surat Al-Fatihah, kan? Ruh jiwanya sholat itu Al-Fatihah. Bahkan dikatakan tidak ada sholat tanpa Al-Fatihah. Jadi sudah bertabrakan nih. 2, salawat lebih wajib dari sholat. Kita lihat hukumnya Rasulullah. Rasulullah menyatakan sholat adalah salah satu rukun Islam. Bisa juga dikatakan bahwa sholat adalah rukun Islam. Apakah salawat itu rukun Islam? Tidak. Bertentangan lagi. 3, menyembah apa saja hakikatnya adalah menyembah Allah. Ini ajaran Ar-Razi Hasim. Sekarang kita lihat hukumnya Allah.
Di dalam surat Al-Fatihah ada kalimat ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, beribadah, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Artinya apa? Tidak ada ilah selain Allah. Allah itu satu-satunya ilah. Tidak ada yang bisa menyamainya, dan tidak ada yang bisa dipersamakan dengan Allah. Ini tumburan lagi, bertolak belakang. Oke. Ajaran selanjutnya, setiap ruh punya nama sendiri, dan ruh bukanlah makhluk. Sekarang kita lihat hukumnya Allah. Apa kata Allah dalam Quran? Katakan, ruh itu urusan Tuhanku. Jadi ruh itu urusan Allah mutlak. Ya. Artinya ketika Ar-Raji Hasim menyatakan ruh itu punya namanya sendiri dan ruh bukan makhluk, sementara ajaran ini tidak pernah disampaikan oleh Rasulullah, berarti Ar-Raji sudah mengambil alih urusan Allah. Ya, mengambil alih urusan Allah. Jadi ini sudah semacam perlawanan. Kelima, Muhammad itu ruhullah. Bagaimana hukum Allah? Allah hanya menetapkan Isa Al-Masih sebagai ruhullah, tidak yang lain. Allah tidak pernah menyebut Nabi Muhammad SAW sebagai ruhullah. Bertentangan lagi. Artinya apa dari semua ini? Bahwa Ar-Raji Hasim telah membuat hukum-hukum baru, ya, yang melawan hukumnya Allah dan Rasulullah. Membuat hukum yang melawan hukumnya Allah dan Rasulullah, itu fatal. Itu yang terjadi dengan Ibnu Arabi, sehingga dia dihukum mati. Sangat jelas dan sederhana sekali. Ya. Jadi kesalahan daripada Ar-Raji Hasim secara hukum adalah membuat hukum yang melawan hukum Allah dan Rasulullah. Membuat ajaran yang melawan ajaran Allah dan Rasulullah. Anda bisa nilai sendiri. Orang seperti Ar-Raji Hasim dengan tindakan semacam ini sudah termasuk orang yang bagaimana? Ya, bisa dihukumi apa? Kan gitu. Perlu ditegaskan bahwa Islam itu agama yang berdasar, menggunakan dasar. Bukan agama dongeng, bukan agama halu, bukan agama fantasi, bukan agama retorika, bukan agama syair, bukan. Jelas berdasar. Ya. Membuat satu ajaran yang bertentangan dengan Quran dan Sunnah, jelas itu satu bentuk perlawanan dan pengkhianatan terhadap Allah dan Rasulullah. Jadi dari 5 hukum yang berangkat dari ajaran, ternyata ajaran yang menjadi hukum ini melawan ajaran atau hukumnya Allah dan Rasulullah, melawan. Kan luar biasa. Yang seharusnya menyampaikan ajaran, menyampaikan hukum yang sesuai dengan ajaran atau hukumnya Allah dan Rasulullah, itu yang seharusnya kan, sehingga tidak terjadi yang namanya perbuatan melawan hukum. Nah, apa yang dilakukan oleh Ar-Raji Hasim ini merupakan perbuatan melawan hukum, yaitu membuat hukum baru yang melawan hukum Allah dan Rasulullah. Jadi perbuatan melawan hukum dan termasuk ya perlawanan hukum atau pelanggaran berat karena sudah masuk kepada akidah
Nah, dari 5 kesalahan hukum ini masih ada 1 kesalahan lagi, tapi bukan kesalahan hukum, tapi tetap harus dilihat sebagai satu kesalahan yang fatal. Apa itu? Dibohongin sama Abati Al-Badr alias Heri Marzuki. Jadi kalau Ar-Razi sampai dibohongin itu kesalahan berat, ya kan? Dan faktanya kan sudah terungkap di media, di medsos terungkap, banyak yang mengungkapnya, nggak bisa ditutupi, nggak bisa dimanipulasi lagi. Jadi kesalahan utamanya adalah membuat hukum baru yang melawan hukum Allah dan Rasulullah. Kesalahan non hukumnya dibohongi oleh Heri Marzuki. Gitu. Ini berdasarkan fakta, bukan mengada-ada. Tapi terserah kepada Anda, para pengagum, para pemuja Ar-Razi, terserah, itu hak Anda. Ya, kalau Anda ingin terus membelanya, itu hak Anda. Tapi setidak-tidaknya saya menyampaikan ini dengan dasar fakta dan pendekatan hukum. Karena saya pernah mengatakan bahwa Islam itu satu-satunya agama yang berdasarkan hukum. Artinya apa? Segala sesuatunya harus dikembalikan kepada dasar hukumnya. Apa? Al-Quran, As-Sunnah. Itu dasar hukum Islam. Ya. Sehingga jika ada ajaran atau hukum tidak tercantum, termuat, diatur di dalam Quran dan As-Sunnah, maka itu bukan Islam. Ya, karena kalau dikatakan Islam itu apa? Al-Quran, As-Sunnah, itu Islam. Sehingga segala sesuatu yang di luar Al-Quran dan As-Sunnah, ya suka nggak suka, secara normal ini mikirnya, itu bukan Islam. Karena Islam itu termuat di dalam Quran dan As-Sunnah. Itulah Islam. Di luar Quran dan As-Sunnah bukan Islam. Mau ngomong apa lagi? Masa kita mau ngotot itu Islam tapi tidak ada di dalam Quran dan As-Sunnah? Bodoh kan? Ya, oke. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, jangan salah paham. Saya tidak ada kebencian apapun dengan Ar-Razi. Tapi karena ini konteksnya akidah, dan semua umat Islam yang berpikiran lurus wajib membela akidah Islam yang sebenarnya dengan kemampuannya masing-masing. Dan ini bagian daripada edukasi Islam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.